رجائي يا رجائي يا رجائي رباه عفوك إني للنور مدت يداي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat masjid, alhamdulillah sore kali ini kita tetap bisa melaksanakan ngolok ngaji online kuy. Nah, kali ini kita masih kedatangan Ustadz yang kemarin, yaitu ada Ustadz Ruhyat. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Kemarin membahas tema tentang Ramadan yang spesial Ustadz ya. Iya, betul. Oke Ustadz, kemarin ada rangkuman sedikit mungkin ya. Tentang spesialnya Ramadan ini ada 3 golongan yang tidak akan masuk, tidak akan ditolak doanya Ustadz. Yang pertama adalah doa pemimpin yang adil, kemudian doa orang yang berpuasa hingga berbuka, dan juga doa orang yang terzolimi. Nah, Masya Allah sekali Ustadz. Kali ini mungkin akan dibahas lebih spesifik ya Ustadz ya, bagaimana sih Ramadan ini spesialnya itu seperti apa, dan keutamaan-keutamaan apa saja yang masih belum istilahnya terungkap kemarin dan akan dibahas sekarang gini Ustadz ya. Oke, untuk sahabat masjid semua, sebelumnya seperti biasa kami himbau atau beritahukan kembali bahwasanya untuk para donatur atau sahabat masjid yang ingin berdonasi, kita buka posko dampak peduli COVID-19 di lingkungan RW 08 Cibenying Wantilan. Nah, untuk donasinya sendiri kita bisa melalui via Bank BRI dengan nomor rekening 784901004508 dengan konfirmasi donasi via nomor WhatsApp 085759086266. Oke, baik sahabat masjid, kita akan masuk ke materi mungkin untuk spesial Ramadan ini, atau Ramadan yang spesial itu seperti apa. Mungkin nanti beliau Ustadz Ruhyat akan menjelaskan lebih rinci lagi, atau agar bisa memotivasi mungkin sahabat-sahabat masjid ya Ustadz ya, untuk agar lebih produktif dalam Ramadan kali ini. Oke, waktu dan tempat kami persilakan Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua, terutamanya yaitu nikmat sehat lahir dan juga batin, sehingga alhamdulillah pada bulan Ramadan kali ini, walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini, kita masih bisa melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, yaitu menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan di akhir-akhir Ramadan ini kita masih senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keistiqomahan, diberikan kesehatan, tetap menjalankan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita jalankan, baik itu perintah wajib seperti melaksanakan ibadah puasa ataupun amalan-amalan sunnah yang lainnya,
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat masjid yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore ini saya masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu materi tentang Ramadan yang spesial. Sahabat masjid yang dirahmati Allah, salah satu daripada keutamaan di bulan Ramadan yaitu dengan adanya peristiwa nuzulul Quran, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Jadi sahabat masjid yang dirahmati Allah, malam nuzulul Quran yaitu pada tanggal 17 Ramadan ini adalah merupakan suatu peristiwa yang sangat penting, merupakan suatu peristiwa yang sangat bersejarah, karena ini merupakan turunnya ayat Al-Quran yang pertama. Surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu surat Al-Alaq, dari mulai ayat 1 sampai ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Al-ayah. Jadi dengan adanya peristiwa turunnya Al-Qur'an ini pertama kali diturunkan yaitu melalui pelantara malaikat Jibril, dan pada saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berhalwat di Gua Hiro, atau beliau sedang bertapa di Gua Hiro, atau letaknya yaitu di Jabal Nur, yang mana letak atau posisi Gua Hiro itu berjarak kurang lebih sekitar 6 kilo dari kota Makkah. Sahabat masjid yang dirahmati Allah, nuzulul Quran dalam bahasa Indonesia berarti yaitu turunnya Al-Quran, atau yang biasa kita kenal yaitu nuzulul Quran. Secara istilah, peristiwa turunnya Al-Quran itu diturunkan di Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Pada kala itu Al-Quran sebagai pencerah umat Islam yang masih dipimpin oleh kelompok jahiliyah. Dan pada saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke tanah Arab untuk meluruskan kembali ajaran-ajaran mereka yang sesat. Karena pada saat itu masih banyak golongan-golongan orang yang tersesat, karena pada saat itu masih belum mengenal tentang agama Islam. Kala itu ketika diturunkannya Al-Quran, ketika turunnya Al-Quran, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu berusia 40 tahun. Allah Subhanahu wa taala memilih menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 40 tahun, mungkin karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai rencana lain. Mungkin kadang sahabat masjid kita juga berpikir, kenapa Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu di usia 40 tahun. Sahabat masjid yang dirahmati Allah, mungkin secara logika ketika seseorang menginjak usia 40 tahun, ini adalah merupakan tingkat kematangan jiwa seseorang. Mungkin maka dari situ Allah Subhanahu wa taala memilih untuk menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu
Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Dan pada saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun, di sini sudah sangat jelas akan ciri-ciri atau tanda-tanda daripada kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu atas izin istrinya, yaitu Siti Khadijah, lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Gua Hiro selama 1 bulan penuh lamanya, yaitu pada saat bulan Ramadan. Dan ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Hiro, Nabi terus beribadah. Nabi terus melakukan tafakur kepada Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terus merenungi akan fenomena-fenomena, akan kejadian-kejadian yang ada di alam sekitarnya, sambil mengagungkan asma-asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kemudian malaikat Jibril turun membawa wahyu, dan pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Hiro, beliau mengalami sebuah mimpi yang mana mimpi itu sangat jelas, yang mana mimpi itu seolah-olah nyata, yang mana mimpi itu seolah-olah bukan mimpi, sejelas terangnya waktu fajar. Lalu mimpi itu sempat dituturkan oleh Sayyidatuna Siti Aisyah dalam sebuah hadis yang artinya turunnya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diawali dengan ru'yah siddiqoh atau dengan mimpi yang hakiki, mimpi yang benar-benar sesuai dengan kenyataan. Kemudian pada saat beliau mendapatkan wahyu, beliau lebih suka mengasingkan diri di Gua Hiro. Beliau selalu bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau terus merenungi akan fenomena-fenomena alam yang terjadi. Beliau terus merenungi akan alam-alam yang ada di sekitarnya. Karena beliau tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu serang beberapa malam, beliau pulang ke rumahnya untuk mengambil bekal selama tinggal di Gua Hiro. Kemudian setelah mengambil bekal, lalu Rasulullah kembali lagi ke Gua Hiro. Sampai turunlah wahyu ketika Rasul berada di gua. Lalu malaikat Jibril datang dan berkata, "Iqra, bacalah." Lalu Rasul menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Lalu malaikat Jibril memegang tangan Rasul, kemudian merangkulnya, sampai Rasul merasa begitu payah, sampai Rasul merasa begitu tegang, sampai Rasul merasa begitu gemetar ketika malaikat Jibril merangkul tubuhnya Rasul. Lalu malaikat Jibril melepas rangkulannya. Lalu malaikat Jibril berkata lagi, "Iqra, bacalah." Rasul menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Nah, kejadian itu, para sahabat yang dirahmati Allah, kejadian itu terus berulang sampai 3 kali. Ketika Rasul menjawab, "Aku tidak bisa membaca," lalu malaikat Jibril merangkul lagi, lalu Rasul bergemetar lagi, lalu Rasul tegang lagi, kemudian malaikat Jibril melepaskannya lagi, lalu berkata lagi malaikat Jibril kepada Rasul, "Iqra, bacalah." Kemudian Rasul menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Sampai terus 3 kali. Nah, kemudian setelah
3 kali, lalu malaikat Jibril berkata, Iqra bismi rabbika ladzi khalaq. Iqra bismi rabbika ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang paling pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Tuhan yang telah mengajarkan manusia dengan pelantara kolam atau pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak kita ketahui. Jamaah masjid yang dirahmati Allah. Lalu setelah turunnya ayat Al-Alaq, lalu Nabi Muhammad SAW pulang dalam keadaan menggigil ketakutan. Lalu beliau mencari istrinya, yaitu Siti Khadijah. Lalu beliau berkata, selimuti aku, selimuti aku. Wahai Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Tak lama kemudian, setelah permintaan Rasul, ingin diselimuti, lalu Siti Khadijah menyelimuti Rasul. Berselang lama, tak lama kemudian, lalu setelah kondisi Rasul rada-reda dari menggigilnya, lalu Rasul berkata, wahai Khadijah, apa yang sebenarnya terjadi pada diri? Kemudian Rasul menceritakan tentang semua yang terjadi pada dirinya pada saat dia di Gua Hiro. Jamaah masjid yang dirahmati Allah. Di akhir cerita lalu Rasul berkata, aku benar-benar khawatir akan keselamatan diriku, wahai Khadijah. Sebagai istri yang setia, sebagai istri yang solihah, Siti Khadijah menenangkan Rasul sambil berkata, ya Rasulullah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Karena engkau adalah orang yang suka menyambung silaturahmi. Karena engkau adalah orang yang suka bersedekah. Karena engkau adalah orang yang suka memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Karena engkau adalah orang yang suka memuliakan tamu. Karena engkau adalah orang yang suka membela kebenaran. Sahabat masjid yang dirahmati Allah. Bahkan di sini diterangkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Tajridu Sahih Al-Bukhari, an Jabir bin Abdullah Al-Ansari, wa qala fi hadisi, baina ana amsi sami'tu sautan minas sama. Kata Rasul, ketika aku sedang berjalan di jalan-jalan yang ada di Mekah, lalu tiba-tiba Rasul mendengar suara dari langit. Farafa'tu basori. Maka kata Rasul, aku mengadahkan pandanganku ke langit. Fa'idil malak. Ternyata ada malaikat. Alladzi ja'ani bihiro'in. Yang datang kepadaku di Gua Hiro. Jalisun. Malaikat itu sedang duduk. Ala kursiyin baina sama'i wal ard. Duduk di kursi, yaitu antara langit dan bumi. Faro'ibtu, maka aku merasa takut. Faroza'tu, lalu aku kembali.
Fakultu jamilun jamilun. Selimutilah aku, selimutilah aku. Fa anzalallahu ta'ala, ya ayyuhal mudassir, wahai orang-orang yang berselimut, kum fa'angdir, bangunlah engkau dan berilah peringatan. Wa rabbaka, dan Tuhanmu, fakabir, maka agungkanlah. Wa siyabaka, dan pakaianmu, fatohir, maka bersihkanlah. Warujjiz, dan perbuatan dosa, fahzur, zauhilah. Fahammiyal wahyu watataba'a, maka mulailah wahyu banyak dan turun secara berangsur-angsur. Jamaah masjid yang dirahmati Allah, ini hadis menjelaskan tentang turunnya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah turunnya surat Al-Alaq, yaitu Iqra. Sedangkan setelah turun surat Al-Alaq atau Iqra ini, berhentilah wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika berhentinya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini disebut dengan fatratul wahyu atau masa fatrah, masa kekosongan atau berhenti. Lalu setelah turunnya surat Al-Alaq atau Iqra, tidak lama turunnya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka terjadi perbedaan penjelasan para ulama tentang berapa lama itu tidak turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada sebagian pendapat ulama, ada yang mengatakan sampai 2 tahun. Kemudian sebagian lagi para ahli sejarah, ada yang mengatakan sampai 2 bulan. Lalu ada lagi yang mengatakan tidak sampai 2 bulan, akan tetapi sampai 40 hari. Kemudian ada lagi yang mengatakan hanya sampai 3 hari saja. Karena emang di sini tidak ada bukti otentik tentang kapan atau berapa lama wahyu tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi memang wahyu sempat berhenti, itu memang jelas disepakati. Cuma berapa lamanya ini tidak diterangkan. Baik sahabat masjid yang dirahmati Allah. Lalu kenapa atau hikmah yang bisa diambil ketika wahyu itu tadi diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, di sini hikmah berhentinya wahyu yang pertama yaitu untuk menenteramkan dulu hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada saat itu, waktu beliau pertama kali menerima wahyu, yaitu di Gua Hiro, itu beliau masih tergoncang hatinya. Beliau masih tegang hatinya. Kenapa? Yaitu karena beliau saking kagetnya dengan peristiwa yang beliau alami. Hingga Rasul sampai benar-benar tenang bahwa yang beliau terima pada saat di Gua Hiro itu bukan hanya sebuah mimpi, tapi memang benar-benar wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Ini adalah hikmah yang pertama. Lalu turunlah wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudassir. Seperti tadi sudah dibacakan. Jadi setelah turun wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq, kemudian turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudassir. Lalu kenapa bisa bertahap antara surat Al-Alaq dengan surat Al-Mudassir? Nah, di sini hikmah yang kedua, yaitu untuk membedakan antara masa nubuwah dan masa risalah.
Kenapa di sini ada masa nubuwah dan ada masa risalah? Karena pada saat masa nubuwah, pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belum diangkat jadi Rasul, beliau hanya diberikan wahyu bukan untuk disampaikan, bukan untuk didakwahkan, tetapi beliau diberikan wahyu oleh Allah melalui pelantara malaikat Jibril, itu hanya sebatas pemberitahuan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu penegasannya bahwa ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul oleh Allah, maka disinilah turun wahyu yang kedua yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu surat Al-Mudaththir. Al-Mudaththir di sini artinya yaitu risalah. Nah, setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dituruni wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir, maka beliau langsung berdakwah. Beliau langsung menyampaikan risalah kepada mereka yang tadinya batil bisa menuju kepada arah yang benar. Sahabat masjid yang dirahmati Allah, itulah tadi sepintas tentang risalah Nuzulul Quran. Lalu apa yang kita bisa ambil daripada hikmah Nuzulul Quran? Sahabat masjid yang dirahmati Allah, hikmah Nuzulul Quran yang pertama yaitu meneguhkan hati Rasulullah dan para sahabatnya. Karena pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, yaitu beliau dipenuhi dengan celaan, beliau dipenuhi dengan cemoohan, beliau dipenuhi dengan ejekan, bahkan hinaan. Lalu Rasul dikuatkan dengan turunnya Al-Quran yang menyuruh beliau untuk bersabar. Jadi makanya di sini salah satu daripada hikmah Nuzulul Quran yaitu meneguhkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kemudian yang kedua, hikmah Nuzulul Quran yaitu tantangan dan dakwah. Karena pada saat itu, di saat orang-orang kafir mengejek Al-Quran, di saat orang-orang kafir mencela Rasul, lalu Al-Quran menantang orang-orang kafir untuk membuat hal yang serupa, untuk membuat hal yang serupa menyamai Al-Quran. Tapi mereka tidak mampu. Bahkan mereka tidak berkata apa-apa. Maka disinilah dengan adanya hikmah Nuzulul Quran, yaitu sebagai tantangan dan juga dakwah. Jadi Al-Quran bisa digunakan sebagai media dakwah. Karena pada saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah melalui Al-Quran. Kemudian hikmah Nuzulul Quran diantaranya yaitu dimudahkan menghafal dan memahaminya. Karena di situ dijelaskan bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran melalui pelantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu diturunkan secara berangsur-angsur, dari ayat ke ayat, dari surat ke surat, itu diturunkan secara berangsur-angsur. Kenapa Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur? Karena untuk mempermudah menghafal, untuk mempermudah memahaminya pada saat itu, pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdakwah. Mungkin makanya pada saat sekarang ini kita bisa meniru apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena antara satu ayat dengan ayat yang lainnya itu saling menguatkan, saling menguat. Kemudian yang keempat, hikmah Nuzulul Quran yaitu menguatkan arti Al-Quran benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada saat Al-Quran turun hingga berangsur-angsur dalam kurun waktu kurang lebih 22 tahun,
di sana terjalin hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar kalam ilah. Karena isi kandungan ayat Al-Quran dari satu ayat ke ayat yang lain itu saling berkaitan. Tidak ada yang bersamaan. Kenapa? Karena Al-Quran adalah merupakan kalam ilahi. Jadi di sini sangat jelas bahwa hikmah nuzulul Quran yaitu menguatkan arti Al-Quran, bahwa Al-Quran itu benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ini harus menjadi landasan bahwa Al-Quran adalah benar-benar merupakan pedoman hidup umat Islam. Karena di situ diterangkan di dalam Al-Quran bahwasanya Al-Quran adalah memberikan ketenangan hati. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Rod ayat 28, bahwasanya ketika seseorang sedang galau, ketika seseorang hatinya tidak tentram, maka dengan membaca Al-Quran, maka hati seseorang akan menjadi tenang. Kemudian Al-Quran setiap hurufnya itu mengandung kebaikan. Bukan hanya per kalimat, jadi antara satu huruf dengan huruf yang lainnya itu mengandung kebaikan, mengandung pahala. Yang satu huruf, apalagi sekarang di bulan Ramadan, ketika seseorang membaca Al-Quran hanya satu huruf saja, itu Allah akan melipat gandakan pahalanya hingga 100 kali kebaikan. Ini subhanallah, ya, maksudnya Allah. Jadi di bulan Ramadan ini, dengan adanya peristiwa nuzulul Quran, mari kita sama-sama memperbanyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah landasan pedoman hidup umat ini. Lalu, manfaat membaca Al-Quran, yaitu bahwasanya Al-Quran bisa menjadi kemuliaan bagi orang tua kelak di surga. Jadi di sini diceritakan bahwasanya ada 3 amal yang akan tidak putus pahalanya pada hari kiamat. Yang pertama yaitu sedekah jariyah, yang kedua yaitu anak soleh, dan yang ketiga yaitu ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika anak soleh yang selalu membaca Al-Quran, ketika anak soleh yang selalu mendawamkan menghafal Al-Quran, ketika anak soleh yang selalu belajar membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan posisi atau tempat yang spesial di sisi Allah. Bahkan dikatakan, kelak ketika orang membaca Al-Quran pada hari kiamat, orang tua mereka akan diberikan pakaian kemuliaan oleh Allah kelak di surga nanti. Kemudian di samping itu Al-Quran memberikan syafaat pada hari kiamat. Di sini diterangkan bahwa pada hari kiamat itu tidak ada naungan, tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang berkumpul pada suatu tempat, yaitu di padang mahsyar, pada saat itu saking panasnya, itu air liur itu menjadi darah, itu saking panas. Karena matahari itu persis berada pada di kepala kita. Nah pada saat itu tidak ada naungan, tidak ada pertolongan, kecuali pertolongan Allah. Nah mereka orang yang sering membaca Al-Quran, mereka yang sering mendawamkan Al-Quran, mereka yang sering belajar Al-Quran, itu mereka tidak akan kepanasan. Karena janji Allah di sini, orang yang mendawamkan Al-Quran pada hari kiamat, beliau akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu tidak ada tempat untuk berteduh kecuali tempat dari Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya yaitu mereka yang mendawamkan membaca Al-Quran.
Makanya di sini hikmah daripada nuzulul Quran, ketika kita mendawamkan membaca Al-Quran, Al-Quran itu sendiri akan memberikan syafaat kepada kita kelak di hari kiamat. Sahabat masjid yang dirahmati Allah, lalu bagaimana cara menyikapi kita di tengah pandemi COVID-19 ini pada saat bulan Ramadan? Sahabat masjid yang dirahmati Allah, kita tetap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan keadaan seperti ini. Yang pertama, kita harus tetap istiqomah. Kita harus tetap istiqomah di jalan kebaikan. Artinya, walaupun dengan suasana seperti ini, kita tetap berusaha semampu kita beristiqomah dalam kebaikan. Semampu kita tetap menjalankan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Insya Allah ketika kita istiqomah di jalan Allah, ketika kita istiqomah dalam kebaikan, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Kemudian yang kedua, yaitu i'tikaf. Apalagi sekarang di akhir-akhir bulan Ramadan, bahkan di situ dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang beriktikaf di masjid 10 hari menjelang hari raya Idul Fitri, maka haram baginya atau haram untuk keluarganya yaitu menyentuh api neraka. Nah, di sini dari hadis tersebut kita bisa ambil pelajaran, kita bisa ambil hikmah. Mari kita sama-sama i'tikaf di masjid, perbanyak zikir, memperbanyak membaca doa Allah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita terhindar dari siksa api neraka. Kemudian yang ketiga yang perlu kita kerjakan di bulan Ramadan ini yaitu memperbanyak membaca doa. Seperti yang kemarin sudah saya terangkan bahwa ada 3 golongan orang yang doanya tidak akan ditolak. Salah satunya yaitu orang yang sedang berpuasa. Orang yang sedang berpuasa ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu doanya tidak akan ditolak. Oleh karenanya di bulan Ramadan ini mari kita sama-sama memperbanyak membaca doa, tentunya untuk kemaslahatan kita khususnya, umumnya untuk kemaslahatan orang-orang muslim yang ada di sekitar kita. Kemudian amalan di bulan Ramadan yang lainnya yaitu mari kita memperbanyak memberikan makanan kepada orang yang berpuasa atau kita memperbanyak bersedekah. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini yang namanya satu kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kebaikan itu Allah akan berikan 100 kali kebaikan. Yang biasa di luar bulan Ramadan satu kebaikan akan dibalas dengan satu kebaikan. Tapi di bulan Ramadan ini Allah akan melipat gandakan pahala kita. Artinya ketika kita berbuat 1 kali, maka Allah akan menggantinya dengan 100 kali kebaikan. Oleh karenanya amalan yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan ini salah satunya marilah kita memperbanyak bersedekah, marilah kita memperbanyak memberi makan kepada orang yang sedang berbuka puasa. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis bahwa orang yang memberi makan kepada orang yang sedang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya orang sedang berpuasa. Baik sahabat masjid yang dirahmati Allah, amalan-amalan tadi mungkin bisa kita jadikan sebagai motivasi kita untuk terus lebih meningkatkan lagi, untuk terus lebih meningkatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi manusia yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat masjid yang dirahmati Allah, kalau misalkan kita berbicara tentang keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran, tadi sudah dijelaskan. Jadi amalan yang harus kita kerjakan yang pertama yaitu kita memperbanyak mendawamkan membaca Al-Quran, kemudian kita harus istiqomah di jalan kebaikan, kemudian kita harus menjalankan i'tikaf
seperti apa yang telah diperintahkan oleh Rasul, kemudian memperbanyak membaca doa, dan kita harus memperbanyak bersedekah. Mungkin itu yang bisa kita kerjakan. Baik, sahabat masjid yang dirahmati Allah, mungkin materi untuk kali ini sampai di sini. Ada masukan atau ada pertanyaan, kami silakan. Masih ada waktu ya? Berapa menit lagi? 15 menit lagi Oh, mungkin. 15 menit lagi. Ya, Masya Allah tadi materi yang disampaikan oleh Ustadz Ruhiyat, sahabat masjid, tentang kemuliaan atau Ramadan yang spesial ya. Bagaimana beliau juga tadi menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar yang dimana sangat luar biasa melipat gandakan pahala ya Ustadz ya. Iya. Ya. Ada beberapa pertanyaan mungkin Ustadz terkait Ramadan ya. Karena kemarin juga mungkin ada beberapa sahabat masjid yang ingin bertanya. Baik Ustadz, salah satu pertanyaannya Ustadz, bagaimana sih cara agar kita tidak bermalas-malasan di bulan yang spesial ini Ustadz? Terutama produktivitasnya terus meningkat dan tidak menurun. Dan bagaimana senantiasa bersemangat Ustadz dalam beribadah, biar tidak sama gitu dengan bulan-bulan selain Ramadan gitu Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih sahabat masjid. Saya coba membahas. Jadi kiat-kiat supaya kita lebih menjadi manusia yang produktif di bulan Ramadan ini, seperti yang sudah tadi saya sampaikan, yang pertama yaitu kita harus tetap istiqomah. Istiqomah di sini yaitu istiqomah dalam arti menjalankan kebaikan. Kita jangan merasa sungkan untuk memberi sedikit kepada orang lain. Artinya kita jangan merasa malu. Ketika kita punya makanan sedikit, ketika kita punya rezeki sedikit, kita jangan malu untuk memberikan kepada orang lain. Ya, mungkin ketika kita punya uang banyak, mungkin akan merasa sayang kita ketika memberikan kepada orang lain. Tapi kalau kita punya sedikit, kita juga jangan merasa malu. Kenapa? Karena justru amal yang baik akan menjadi ladang pahala itu berawal dari hal-hal yang bersifat kecil. Jadi makanya di sini agar kita tetap semangat, kemudian agar kita tetap produktif, yang pertama yaitu kita harus tetap istiqomah ya. Jadi istiqomah disertakan dengan niat, walaupun emang itu kita belum terbiasa dengan hal-hal yang baik, kita mulai dari sekarang. Diniati bahwa lillahi ta'ala, kita tidak mengharapkan apa-apa. Jadi tetap istiqomah. Kemudian kita memperbanyak doa. Artinya misalkan kita tidak bisa atau tidak mampu berbuat baik, kita cukup memperbanyak doa kepada Gusti Allah, kita cukup memperbanyak membaca istighfar kepada Allah, bahwa kita mungkin belum mampu ke arah sana. Cuma ketika kita sudah berusaha untuk berdoa kepada Gusti Allah, kita pasrah kepada Allah, insya Allah dengan niat pun Allah akan memberikan pahala kepada kita. Karena kalau seandainya kita berniat baik, kita ingin berniat baik, walaupun tidak kita kerjakan, hanya sebatas niat saja, Allah akan mencatat dengan kebaikan. Mungkin itu. Masya Allah, sangat luar biasa ya Ustadz ya. Jadi yang penting niat dulu ya. Iya, Ustadz, yang penting ya. niat dulu. Niat dulu tuh sahabat masjid. Jadi masih malas-malasan atau masih istilahnya, aduh masih lama ini Ramadannya, malas-malasan di awal Ustadz. Nah itu salah satu orang yang rugi berarti ya Ustadz ya. Iya. Jadi harus selalu senantiasa bersemangat, apalagi di bulan suci ini ya sahabat masjid semua. Karena apa? Karena kita nunggunya 1 tahun ini Ustadz ya untuk Ramadan ini. Sangat luar biasa apabila kita masih diberi istilahnya waktu dan diberi rezeki untuk masih bisa dalam keadaan memasuki bulan suci Ramadan ini. Masya Allah, sangat luar biasa. Nah tadi tipsnya salah satunya yaitu banyak beristighfar juga Ustadz ya, agar salah satunya mungkin melembutkan hati ya Ustadz ya, melembutkan hati. Oke, ada lagi mungkin Ustadz? Nah ini berkaitan dengan puasa Ustadz. Nah untuk puasa ini kan selain menahan lapar, selain menahan sabar, nah Ustadz ada gak sih sebenarnya istilahnya
untuk efek kesehatan bagi tubuhnya apa sih gitu Ustaz? Nah, dalam berpuasa ini mungkin ada sedikit penjelasan terkait puasa ini sehat loh bagi tubuh kita atau bagi rohani khususnya gitu Ustaz ya. Silakan dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini dikatakan ya dalam sebuah hadis bahwa kata Rasul pada saat ketika orang berpuasa itu salah satu hikmah daripada berpuasa yaitu untuk menjaga akan pencernaan, untuk menjaga kesehatan pencernaan. Kenapa? Ketika seseorang terus makan, ketika seseorang terus minum tanpa diistirahatkan pencernaan, itu justru akan mengganggu pencernaan. Kenapa? Karena pencernaan tidak diistirahatkan. Jadi makanya di sini menurut kesehatan salah satu daripada hikmah puasa ketika pencernaan itu diistirahatkan dari kinerjanya, maka di sini akan menyehatkan jasmani. Nah, di sini kalau kita berbicara dari sisi agama, kadang kita puasa hanya sebatas menahan lapar dan juga hanya sebatas menahan haus. Di sini yang namanya puasa, jadi bukan hanya sekedar kita menahan rasa lapar, menahan rasa haus, tetapi yang namanya puasa, jadi menahan dari segala-galanya. Jadi menahan dari sabar, menahan dari perbuatan maksiat, menahan dari hawa nafsu. Mungkin seperti itu. Oke, Masya Allah. Selain melatih kesabaran kemudian Iya. ikhlas, berarti memang ada bentuk kesehatannya juga ya Ada, Ustaz ya. ada. Iya. Salah satunya berarti tadi menjaga Menjaga pencernaan. Wah, Masya Allah. Itu yang biasanya makan malam, makan terus menerus ya Ustaz ya. Iya. Dengan puasa ini, Masya Allah kita istilahnya dipaksa untuk menjaga pencernaan kita Iya. gitu ya Ustaz ya. Karena kalau misalkan kita di bulan puasa, itu kan makan jadi teratur. Benar Beda kita Ustaz. di luar puasa. Kalau di luar puasa kan makan kadang semaunya kita Iya, gitu. Kadang selaparnya, pagi Ustaz. makan sarapan, terus siang jam 8 mungkin makan lagi. Kalau bulan-bulan puasa kan enggak. Jadi mungkin makan antara buka puasa dengan sahur, mungkin kan gitu. Kadang kita buka puasa, kalau sudah makan, kadang kenyang kan udah. Mungkin nanti kita ketemu makan sahur lagi. Jadi benar-benar teratur di bulan puasa ini. Makanya di situ pencernaan kita benar-benar sehat gitu. Makanya kadang jangan beranggapan, aduh saya mah lagi nggak puasa gitu. Justru ketika orang berpuasa, itu akan terhindar dari penyakit-penyakit seperti itu. Gitu. Oh, Masya Jadi tidak ada orang yang kelaparan karena berpuasa. Tidak ada orang, maksudnya tidak ada orang yang sakit karena berpuasa gitu. Mungkin seperti itu. Wah, Masya Allah. Jadi bukan alasan untuk tidak Bukan berpuasa alasan berarti untuk ya tidak Ustaz? berpuasa. Gitu. Tapi hati-hati juga nih mungkin Ustaz. Udah lapar seharian, pas buka balas dendam Ustaz. Nah, itu jangan sampai nanti seperti itu ya. Iya, Nanti nggak boleh justru ya akan Ustaz. mendatangkan penyakit kalau misalkan seperti itu. Bahaya juga tuh. Jadi untuk sahabat masjid semua hati-hati nih. Karena lapar seharian pas buka Iya, makan semua. nanti malah nggak bisa sholat taraweh kalau seperti Iya, itu lebih bahaya ya Ustaz ya. Iya, Pahalanya bahaya. nanti kelewat nantinya. Masya Allah. Oke, Ustaz ada satu pertanyaan lagi mungkin. Nah, membahas tentang malam Lailatul Qadar, Ustaz. Nah, untuk malam Lailatul Qadar ini, apakah emang ada ciri-ciri khusus ketika kita merasakan, oh ini malam Lailatul Qadar nih? Apakah ada ciri-ciri khususnya gitu ya, Ustaz? Mohon dijawab. Kalau misalkan kita berbicara tentang malam Lailatul Qadar, di sini dikatakan dalam sebuah hadis bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan puasa. Dan hanya saja di sini Allah masih merahasiakan kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi. Nah, di sini ada beberapa pandangan tentang kapan datangnya itu malam Lailatul Qadar. Di sini ada sebagian ulama berpendapat bahwa datangnya malam Lailatul Qadar salah satunya yaitu suasananya itu tidak panas, kemudian tidak redup, artinya sedang-sedang. Biasanya kan kita di bulan puasa mungkin kalau panas banget gitu. Kemudian misalkan kalau misalkan nggak panas ya hujan gitu. Nah, di sini salah satu cirinya yaitu panas tidak, kemudian hujan tidak gitu salah satunya. Sejuk mungkin ya, Nah, sejuk. mungkin sejuk seperti itu. Kemudian ciri yang kedua, katanya matahari itu ketika sebelum terbenam atau setelah sholat asar itu agak mulai menguning matahari itu. Itu mungkin bisa menjadi referensi. Kemudian ada lagi yang pendapat ulama bahwa terjadinya malam Lailatul Qadar itu datangnya pada malam-malam ganjil. Jadi mulai tanggal 21, kemudian 23, 25, 27, bahkan bisa sampai malam 29. Gitu. Mungkin seperti itu.
Nah, itu bisa dijadikan referensi lah buat kita gitu bagi yang ingin menjemput malam Lailatul Qadar. Sekalipun memang kita tidak tahu gitu kapan itu datangnya malam Lailatul Qadar. Mungkin seperti itu. Oke, itu untuk sahabat masjid semua. Untuk sahabat masjid semua, jadi kita dikasih referensi tuh, dikasih tips-tipsnya bahwasannya salah satu cirinya mungkin ya Ustadz ya, Iya. meskipun dirahasiakan tapi kita menjadi setidaknya memiliki referensi nih untuk sahabat masjid semua. Tadi salah satunya yaitu mungkin sejuk ya Ustadz ya, Iya. kalau tidak panas berarti hujan gitu ya Iya. Ustadz ya. Dan juga mungkin tadi di malam-malam yang ganjil ya Iya. Ustadz ya. Oke. Mungkin untuk sahabat masjid semua, apabila ada yang ingin bertanya atau setidaknya apa ya, bingung mungkin dengan kondisi misalkan ada pertanyaan-pertanyaan di masyarakatnya atau di kampungnya terkait bulan puasa ini harusnya ngapain sih, apalagi di zaman pandemi, atau misalkan kita bingung nih di rumah aja tapi pengen beribadah secara istilahnya secara maksimal nih tapi bingung gitu. Silakan apabila ada yang ditanyakan kita tunggu untuk sahabat masjid semua. Ya sambil menunggu pertanyaan dari audiens mungkin ya Ustadz ya. Masih ada pertanyaan Ustadz? Iya. Oke, Ustadz kemarin sedikit menyinggung terkait bersedekah Ustadz di bulan Ramadan ya. Iya. Katanya gitu ya Ustadz ya, salah satu keutamaan bersedekah di bulan suci Ramadan itu sangat luar biasa Ustadz. Nah, yang disebut luar biasa dengan bersedekah di bulan Ramadan itu seperti apa sih Ustadz? Dan diperjelas. Baik, kita mengacu kepada sebuah hadis bahwasanya di situ dikatakan bahwa ketika seseorang memberikan makanan kepada orang yang sedang berpuasa, mungkin itu bisa kita artikan sebagai sedekah. Itu artinya kita akan mendapatkan pahala orang yang sedang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Artinya di satu sisi mungkin kita mendapatkan pahala karena kita berpuasa. Kemudian di sisi lain kita juga mendapatkan pahalanya orang yang mereka sedekahi oleh kita gitu. Jadi berarti 2 kali lipat. Itu kelebihan atau keutamaan orang yang memberikan sedekah di bulan Ramadan. Beda dengan bulan-bulan yang lain gitu. Mungkin bulan-bulan yang lain ketika kita bersedekah kepada orang lain, mungkin pahalanya hanya sebatas kita bersedekah aja. Tapi di bulan Ramadan ini kita dilipat gandakan. Karena ketika kita bersedekah, di satu sisi kita mendapatkan pahala karena puasanya itu sendiri, kemudian di satu sisi kita bisa mendapatkan pahala karena kita bersedekah. Sama pahalanya seperti orang yang berpuasa gitu. Berarti jadi 2 kali lipat pahalanya seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya sahabat masjid. Kalau misalkan ada pertanyaan mungkin sama seperti tadi terkait bersedekah, bedanya bersedekah dengan bersedekah di bulan biasa itu apa sih? Nah, salah satunya tadi ya Ustadz ya, dilipat gandakan ya Ustadz. Misalkan tadi kita memberi makan orang lain, nah kita salah satunya mendapat pahala dari orang yang memakan itu ya Ustadz ya. Oke, Masya Allah. Oke, baik. Ada pertanyaan mungkin untuk sahabat masjid semua? Kurang lebih ada 5 menit lagi untuk teman-teman atau sahabat masjid semua untuk bertanya apabila masih ada kegundahan atau istilahnya hal-hal yang ingin ditanyakan. Ya, sambil menunggu mungkin teman semua atau sahabat masjid, sekali lagi kita himbau kepada sahabat masjid semua, kita buka donasi untuk posko dampak peduli COVID-19 di lingkungan RW 08 Cibenying Wantilan ya. Nah, dengan donasi via Bank BRI, nomor rekening 7849004508 Bisa konfirmasi dengan PHP 0857 59086266. Ya, baik. Ada yang ditanyakan mungkin untuk sahabat masjid semua? Oke. Ustadz, berkaitan Ramadan ya Ustadz ya. Ini sedikit apa istilahnya bertanya kembali Ustadz mungkin. Ustadz, lingkungan agar kita, mungkin tadi setidaknya sudah dibahas ya Ustadz ya. Tapi untuk ini lebih ke menjurus ke lingkungan Ustadz. Di lingkungan saya pribadinya lebih banyak istilahnya madorotnya Ustadz. Kalau misalkan ya banyak yang ngebuburit dengan misalkan abring-abringan kalau bahasa Sundanya Ustadz. Nah, agar kita mencegahnya Ustadz gitu dan tidak istilahnya dibeda artikan oleh teman-teman sebaya nih,
so banget sih ngaji atau so banget sih ke masjid melulu. Nah gitu Ustadz, bagaimana sih cara kita menyikapinya Ustadz? Kan tadi salah satu agar kita ikhlas dan sabar itu di bulan Ramadan. Nah itu tipsnya bagaimana sih Ustadz agar kita menyikapi teman-temannya seperti itu mungkin Ustadz? Baik, memang kadang pemuda di saat sekarang, pada zaman sekarang ya, mungkin yang namanya ngaji, mungkin yang namanya tadarus, itu mungkin sudah tabu ya. Artinya beda dengan zaman dahulu gitu. Mungkin anak-anak sekarang orang untuk pergi ke masjid ini sudah jarang gitu, apalagi pemuda-pemudanya gitu. Kadang untuk mengaji juga mungkin malas gitu. Ya kita kembalikan lagi kepada diri kita gitu. Kita kembalikan lagi kepada diri kita, sebesar apa sih keinginan kita gitu. Sebesar apa sih keinginan kita untuk belajar gitu. Tentunya kan yang namanya manusia, apalagi sekarang di bulan Ramadan ini, tentu kan kita ingin lebih meningkatkan lagi keimanan kita gitu. Itu untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita gitu. Tentunya dengan pekerjaan hal-hal yang sifatnya positif. Jadi kita kembalikan kepada diri kita bahwa kita jangan, minimalnya adalah untuk diri kita gitu. Mungkin untuk mengajak orang lain mungkin kita agak susah. Jadi minimalnya untuk diri kita dulu aja gitu. Motivasi untuk diri kita bahwa kita ingin merubah untuk kepada hal yang lebih baik lagi. Ya. Jadi seperti itu ya untuk sahabat masjid semua. Jadi jangan takut ya Ustadz ya, Iya, ketika dibilangin misalkan soalim lah atau apalah gitu ya Ustadz. Tidak apa-apa. Yang penting kita berusaha, kita istiqomah untuk menuju kebaikan itu sendiri ya. Karena insya Allah kita istilahnya menjauh dari satu keburukan pasti akan menghampiri suatu kebaikan betul. juga ya. Oke. Baik sahabat masjid semua, alhamdulillah mungkin Ustadz kita sudah berada di penghujung acara. Alhamdulillah, Masya Allah 2 hari ini dikasih tahu nih tips, kemudian apa sih spesialnya Ramadan dari Ustadz Ruhiyat. Masya Allah sangat luar biasa, ilmu yang sangat bermanfaat. Untuk 2 hari ini ya diberitahu tentang Ramadan yang spesial itu seperti apa sih. Nah untuk sahabat masjid semua, sekali lagi untuk para donatur atau ingin yang berdonasi untuk sahabat masjid semua, kami himbau kembali, kami disponsori oleh Baitul Masyakin Cibenying. Kami juga buka posko dampak peduli COVID-19 di lingkungan RW 08 Cibenying, Wantilan. Apabila ingin berdonasi, kami buka via Bank BRI dengan nomor rekening 7849 010045 08 536 dengan konfirmasi ke nomor HP 0857 5908 6266. Oke, mungkin itu saja untuk sahabat masjid semua. Sebelumnya Ustadz, terima kasih banyak sudah menemani ngolek 2 hari ini, Masya Allah, tentang Ramadan yang spesial. Oke, pemberitahuan mungkin untuk sahabat masjid semua, besok kita akan hadir kembali di jam yang sama, tentunya di jam 16.30. Kami cukupkan untuk hari ini, semoga teman-teman semua atau sahabat masjid bisa kembali lagi besok dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار